Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji. Jumpa lagi di channel YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang beban sumbu standar versus beban sumbu faktual dan CESA 4 versus CESA 5 dalam desain perkerasan jalan. Ya, para pemirsa, ini sangat menarik. Sebenarnya materi ini saya buat untuk menjawab berbagai para penanya, para pemirsa yang inbox di saya ada request tentang apa itu perbedaan beban sumbu standar dan beban sumbu faktual, kemudian CESA 4 dan CESA 5, bagaimana cara menggunakan. Nah, memang kalau kita tidak cermat ini bisa bingung ya, bisa digunakan semuanya atau paling nggak dihitung semuanya dulu. Nah, tapi dihitung semuanya itu indikasi bahwa nanti bagaimana cara menggunakan. Untuk itu para pemirsa, saya memandang bahwa memang perlu kita pahami secara betul apa itu beban sumbu standar dan apa itu beban sumbu faktual dan kapan itu dipergunakan. Begitu juga bagaimana cara menggunakan VD4 dan VDF5, saat mana menggunakan VDF4, saat mana menggunakan VDF5. Nah, para pemirsa, di bagian akhir itu nanti saya buat rekapan untuk semacam bagaimana hubungan antara VDF itu dikaitkan atau kaitannya dengan CESA atau kaitannya dengan bagian desain. Nah, di setiap bagian desain ternyata memang mencantumkan tentang keperluan beban sumbu untuk lalu lintasnya itu apakah CESA 4 atau CESA 5. Nah, oleh karena itu di bagian akhir ada rekapannya. Simak penjelasan ini sampai akhir di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan jelaskan materi pada saat ini, yaitu tentang beban sumbu versus beban sumbu standar versus beban sumbu faktual dan CESAL 4 versus CESAL 5 ya dalam desain perkerasan jalan. Para pemirsa, memang banyak para praktisi, akademisi, mahasiswa itu bingung sebenarnya saat mana sebenarnya menggunakan sumbu standar dan saat mana menggunakan faktual, kondisi yang bagaimana. Lebih-lebih CESAL 4 apa CESAL 5. Nah, kadang-kadang memang dihitung. Tapi kalau dua-duanya dihitung, digunakan yang mana? Itu juga masih bingung. Oleh karena itu, saya merasa memandang perlu untuk bisa menjelaskan dalam kesempatan ini ya. Baiklah, para pemirsa. Jadi di dalam aspek lalu lintas ya untuk desain perkerasan jalan lentur tentunya ya karena berbicara tentang VDF, CESAL itu adalah ranahnya adalah perkerasan lentur ya. Maka dinyatakan bahwa parameter yang terpenting dalam analisis struktur perkerasan adalah data lalu lintas ya. Kenapa data lalu lintas itu penting? Karena secara sistem struktur perkerasan jalan maka lalu lintas itu dinyatakan dalam bentuk beban ya, sebagai beban yang dinyatakan dalam LHR ya. Sebenarnya bukan volume. Kalau volume itu ini di MDP dinyatakan volume lalu lintas, tapi sebenarnya yang tepat adalah LHR. Karena kalau volume itu adalah SMP per jam, tapi kalau LHR adalah kendaraan per hari atau SMP per hari. Intinya adalah per hari ya. Oke, nah dari situ dari lalu lintas harian rata-rata itu kemudian dikonversi sebagai satuan yang menyetarakan, yaitu digunakanlah yang namanya kita sebut dengan konversi beban standar atau ESA dengan menggunakan faktor ekivalen beban atau vehicle damage factor. Nah, vehicle damage factor ini adalah merupakan suatu alat konversi bagaimana setiap jenis
sumbu kendaraan itu mempunyai nilai VDF ya. Nah, kemudian di dalam perencanaan tentu dari setiap kendaraan tersebut didasarkan kepada lajur rencana ya, lajur rencana sepanjang umur rencana. Tentu begitu ya. Nanti ada rumusnya. Bagaimana sebenarnya menghitung kumulatif semuanya itu yang disebut dengan CESAL ya. Oke, berikutnya para pemirsa, konsep dasar dari pembebanan lalu lintas di dalam struktur perkerasan jalan itu dikenal dengan Vehicle Damage Factor atau VDF ya. Maka VDF ini akan ditinjau kendaraan ini untuk jumlah nilai beban ESA dari seluruh kelompok sumbunya. Jadi seluruh kelompok sumbu dalam satu kendaraan itu ada berapa seluruh kelompok sumbunya. Nah, kemudian nilai VDF regional masing-masing kelas kendaraan niaga untuk setiap provinsi dapat digunakan untuk merancang desain perkerasan lentur. Ya, di MDP 2024 itu sudah disediakan tentang bagaimana nilai-nilai dari VDF tersebut. Nah, persoalannya para pemirsa adalah ketika ada ESA 4 atau ESA 5, ya memang dinyatakan ESA 4 adalah pangkat 4 di dalam suatu perhitungan, kemudian ESA 5 adalah pangkat 5. Nah, di sini para pemirsa, formulasinya nilai ekivalensi beban terhadap sumbu standar, contohnya di sini adalah ESA 4 adalah L dibagi dengan SL. Nah, pangkat 4. Nah, pangkat 4 inilah yang kita gunakan sebagai dasar disebut dengan ESA 4 atau CESAL 4. Ya, sama ya, nanti kita akan bicarakan apa perbedaan ESA dan CESAL. Tapi yang jelas ini adalah untuk yang pangkat 4 ya. Tentunya dengan cara yang sama ini adalah pangkat 5 digunakan untuk yang CESAL 5 itu sendiri. Nah, persoalannya kapan itu kita menggunakan yang pangkat 4, kapan menggunakan pangkat 5. Inilah yang akan saya jelaskan supaya para pemirsa bisa paham apa sebenarnya, bagaimana itu menggunakan. Nah, pada saat yang sama itu juga menjadi persoalan ketika di dalam tabel itu memang ada beban standar. Berapa beban standarnya? Itu adalah MST 12 ton. Ini yang dinyatakan oleh MDP 2012. Tetapi di suatu statement itu menyatakan 80 kN. Nah, 80 kN itu kalau disetarakan dalam ton itu cukup 8 ton saja atau 8,16 ton. Nah, tapi oke lah, nanti akan kita bicara lagi karena beban standar ini terkait dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana ya untuk jalan-jalan provinsi, jalan kabupaten kota, sebenarnya beban sumbu standarnya berdasarkan kelas jalan itu adalah 8,16 ton atau 8 ton dibulatkan. Tapi untuk jalan nasional itu adalah contohnya Pantura itu adalah 10 ton. Nah, saya kurang paham sekali yang dimaksud dengan 12 ton itu yang seperti apa. Nanti akan kita cek di regulasi pemerintah seperti apa. Apakah memang sudah dinaikkan menjadi 12 ton untuk yang standar atau yang normal. Ya, kalau yang overload, yang faktual ya tentu bisa mestinya lebih dari ini ya. Nah, nah, oke ya, yang faktual ya. Nah, lalu ini juga menjadi persoalan. Kapan itu VDF untuk yang normal dan faktual itu dipergunakan? Nah, ini yang akan kita ulas, Pak Pemirsa. Jadi bagaimana tentang CESA 45, kemudian bagaimana beban tumbuh baik yang standar atau normal dengan yang faktual. Oke, baik, mari kita bicarakan di sini lagi ya. Jadi, Cumulative Equivalence Standard Absolute atau disingkat dengan CESAL, maka ini merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada jalur desain selama umur rencana yang ditentukan sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah di sini di MDP 2024 rumus 4.3 dinyatakan bahwa CESAL sama dengan sigma dari LHR dikalikan dengan VDF
dikalikan dengan 365, dikalikan dengan DD, dikalikan DDL, dikalikan dengan R. Nah, oke, dijumlahkan semuanya. LHR-nya ini. Artinya semuanya dijumlahkan. Berarti bahwa namanya juga kumulatif. Nah, makanya kumulatif itu dijumlahkan untuk semua jenis kendaraan selama sekian tahun. Selama dalam 1 tahun itu 365 hari. Nanti tinggal berapa banyaknya tahun dinyatakan dengan R, faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatifnya. Inilah yang sehingga disebut dengan CESAL ya. Nah, tentunya dikalikan distribusi arah dan distribusi lajur DD dan DR. Nah, saya ingin menekankan sebenarnya terminologi yang pas itu adalah memang CESAL, yaitu Standard Equivalent Cumulative Equivalent Standard Axle Load. Itu karena memang ada kumulatifnya, yaitu dari mana? Dari R tadi, pengali itu kumulatif. Kemudian load L-nya itu mesti karena memang VDF itu diturunkan dari beban, bukan hanya sekedar lihat sumbu saja, tapi ada bebannya. Sehingga terminologi yang pas adalah CESAL di sini. Jadi istilah yang tepat adalah CESAL. Memang di beberapa tulisan, baik itu di MDP maupun di makalah-makalah, artikel itu ada yang nyebut dengan ESA. Bahkan ada yang juga dengan nyebut CESA. Nah, sebenarnya kalau kepengen baku namanya adalah CESAL, yaitu singkatan dari Cumulative Equivalent Standard Axle Load, disingkat dengan CESAL. Oke, baik. Selanjutnya, para pemirsa, apa sebenarnya beban sumbu standar itu? Di MDP 2024 itu dinyatakan bahwa beban sumbu standar itu dinyatakan dalam sumbu standar 80 kN. Nah, kemudian setelah saya searching 1 kN itu sama dengan 0,102 ton. Ya, berarti hanya dibagi 10 saja lah kira-kira. Jadi setara dengan 8 ton. Ya, kalau itu yang dimaksudkan, sebenarnya beban sumbu standar itu ya setara dengan 8 ton yang selama ini digunakan untuk desain perkerasan jalan provinsi, jalan kabupaten, terus kemudian di dalam metode analisis komponen MAT itu juga dikenal pakai yang 80 kN. Nah, saya kurang tahu persis ya di sini standarnya berapa, nanti akan kita cek yang update karena memang namanya aturan itu juga bisa berubah-ubah ya. Oke, ketika dalam desain menggunakan asumsi beban sumbu standar atau normal ya. Ketika saya menyebut standar, itu artinya juga yang normal ya, standar atau normal, maka VDF yang digunakan adalah VDF normal ya, karena di tabel dinyatakan dengan VDF normal. Nah, tadi sudah saya nyatakan ada persamaan pangkat part di sini. Nah, saya ingin sampaikan di tabel A1 tentang beban standar kelompok sumbu, memang di sini ada beban standarnya untuk berbagai macam kelompok sumbu. Jadi untuk sumbu tunggal roda tunggal 53 kN, kemudian sumbu tunggal roda ganda 80, kemudian sumbu tandem roda tunggal 90, sumbu tandem roda ganda 135, sumbu tridem roda ganda 181, dan yang terakhir sumbu 4 atau quad axle roda ganda 221 kN. Nah, ini beban sumbu standarnya yang telah ditetapkan untuk berbagai kelompok sumbu. Berarti kalau tadi dinyatakan sumbu standarnya 80 kN, itu adalah sumbu standar untuk yang sumbu tunggal roda ganda ya. Oke, baik. Selanjutnya para pemirsa, beban sumbu faktual. Nah, apa yang dimaksud dengan beban sumbu faktual? Yaitu adalah suatu beban yang real terjadi fakta di lapangan. Jadi ketika itu dilakukan survei di lapangan terukur, itu namanya beban sumbu faktual. Beban sumbu ini biasanya dianggap sebagai beban yang melebihi dari beban sumbu standar normal, sehingga disebut dengan faktual tadi ya. Walaupun faktual tetapi dianggap
melebihi, karena kita lihat nanti di nilai-nilai VDF itu ternyata yang faktual itu jauh lebih tinggi, bukan lebih rendah. Kalau faktualnya itu ketemu truk kosong, mestinya kan harusnya lebih rendah ya, tapi asumsinya adalah seperti itu. Jadi dianggap overload, kemudian mempunyai VDF yang lebih besar. Nah, MDP 2024 telah mengakomodasi tentang analisis beban sumbu dengan perhatian khusus pada beban faktual. Memang di sini para pemirsa, dari stressingnya di dalam MDP 2024 di bagian awal-awal pengantar itu dinyatakan memang pedoman ini mengakomodasi untuk beban sumbu faktual, ya, artinya untuk overload diakomodasi di sini. Nah, sehingga dengan demikian, ketika dalam desain menggunakan asumsi beban sumbu faktual, maka VDF yang digunakan adalah VDF faktual. Inilah, jadi ada VDF normal, ada VDF faktual, ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya mengidentifikasi tentang beban sumbu yang faktual tadi? Ada berbagai pendekatan ya di sini. Di tabel ini dinyatakan bahwa pengumpulan data beban gandar, jadi ini tergantung kepada spesifikasi penyediaan prasarana jalannya, apakah jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Di sini adalah menggunakan sumber data beban gandar yang berbagai macam. Ada 3 kategori, 1 dan 2 dan 1, 2 dan 3. Di sini adalah masing-masing spesifikasi penyediaan prasarana jalan mempunyai bagaimana data itu diambil. Contoh, jalan raya bisa 1 atau 2 atau 3. Nah, tetapi yang jalan tol hanya 1 atau 2 saja. Kemudian kalau itu jalan sedang dan jalan kecil cukup 2 atau 3 saja. Bagaimana 1, 2, 3? Jadi yang satu itu catatan nomor 1 adalah jembatan timbang, timbangan statis atau WIM, yaitu survei langsung. Kemudian yang kedua, survei beban gandar pada jembatan timbang atau WIM yang pernah dilakukan dianggap cukup representatif. Jadi yang pernah, jadi bukan saat itu, bukan survei langsung. Kemudian ketiga adalah data WIM regional yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga. Tentunya WIM regional ini ya yang tercantum di dalam MDP 2024 yang saat ini termasuk di dalam buku MDP 2024 yang diterbitkan itu. Jadi ini note 1, 2, dan 3 diterapkan untuk berbagai macam jenis spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Oke, nah ini para pemirsa, kita ambil contoh bagaimana MDP itu menampilkan tentang PDF dan beban sumbunya. Ini kita ambil contoh untuk Jawa Timur jalan lintas tengah ya. Jawa Timur lintas tengah itu berarti Surabaya, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan seterusnya sampai Madiun. Nah, itu adalah seperti ini. Nah, ini yang menarik para pemirsa. Jadi kondisi itu adalah VDF 4 dan VDF 5. Mana yang dipilih ya. Kemudian kelas kendaraan itu maksudnya sebenarnya ini beban sumbu ini ya, beban sumbunya itu ada yang faktual, ada yang normal ya. Jadi setiap PDF 4 ada faktual dan normal, PDF 5 juga ada faktual dan normal. Nah, ini para pemirsa yang kadang-kadang memang para pemerhati praktisi itu kadang bingung, kadang dihitung semuanya. Ini yang menurut saya bisa nanti ikut membingungkan nanti hasilnya. Oleh karena itu menurut saya langsung mana fokus sesuai dengan keperluan. Sehingga di sini saya nyatakan kapan menggunakan VDF 4 dan VDF 5 ya. Kemudian kapan menggunakan VDF normal dan VDF faktual. Nah, di sini itu tadi yang ingin saya sampaikan. Ya, oke, baik. Penggunaan ESA dan JSKN. Nah, oke, kita coba tentang pengertian dari ESA pangkat 4 tadi. Jadi VDF 4 lah begitu bahasa yang lainnya. Digunakan untuk bagian desain pelaburan tipis ya, pelaburan tipis ya. Jadi bisa burtu atau burda ya, pelaburan 1 kali atau pelaburan 2 kali. Kemudian menggunakan perkerasan tanpa penutup, jadi unsealed granular pavement. Kemudian
perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lendutan untuk kriteria deformasi permanen. Deformasi permanen ini bisa diartikan dengan adanya alur ya. Ini untuk pangkat 4. Jadi seperti ini. Kemudian ESA pangkat 5 digunakan untuk apa? Yaitu untuk desain perkerasan lentur kaitannya dengan faktor kelelahan aspal, eh, faktor kelelahan aspal beton dalam desain dengan pendekatan mekanistik empirik. Jadi sudah menggunakan analisis fatik di yang kedua ini. Nah, kalau dilihat dari eh, pengkategorian ini, catatannya di pangkat 5 ini adalah aspal beton, nyebut-nyebut asal beton. Tapi kalau di pangkat 5 ini tidak ada aspal betonnya. Ya, jadi memang boleh dikatakan sebenarnya ESA pangkat 4 ini adalah untuk yang beban lalu lintas ringan, kemudian ESA pangkat 5 itu adalah untuk yang beban lalu lintas tinggi ya. Tentu pendekatannya berbeda-beda. Kalau yang ringan adalah deformasi permanen, kemudian kalau yang berat pangkat 5 adalah mekanistik empirik ya. Nah, ini untuk perkerasan lentur. Saya tambahi catatan di sini. Untuk perkerasan kagung menggunakan jumlah kelompok dan distribusi beban sumbu kendaraan niaga JSKN. Jumlah sumbu kendaraan niaga bukan ESA ya. ESA itu untuk lentur saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, saya akan coba untuk bagaimana deskripsi di MDP 2017 ya. Ini yang masa lalu ya, seperti apa. Memang ada perbedaan deskripsi sedikit di dalam MDP 2017 itu tentang pangkat 4 dan ESA 4 dan ESA 5. Ya, kita lihat di sini dulu. Jadi pangkat 4 digunakan pada desain perkerasan lentur berdasarkan pedoman perencanaan tabel perkerasan lentur PTT 2002 ya, atau metode ASTO 93, yaitu pendekatan statistik empirik. Jadi yang itu menggunakan statistik empirik untuk yang pangkat 4. Nah, penjelasan lagi tentang pangkat 4 di sini digunakan untuk bagian desain pelaburan tipis. Oke, sama dengan yang tadi ya, burtu dan burda, perkerasan tanpa penutup, kemudian dan perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik kedua untuk kriteria alur ya. Kita alur tadi rating itu tadi ya. Nah, kemudian kalau ESA 5 itu adalah digunakan untuk desain perkerasan lentur kaitannya dengan faktor kelelahan aspal beton dalam desain dengan pendekatan mekanistik empirik, termasuk perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lengkung lendutan atau curvature curve untuk kriteria retak lelah. Jadi ada fatiknya. Jadi di pangkat lemah ini pangkat 4 itu untuk rating, kemudian pangkat 5 itu untuk fatik ya. Oke, ini sedikit gambaran tentang ESA 4 dan ESA 5 ya. Kemudian, nah, kapan itu kita menggunakan beban sumbu normal atau faktual? Desain perkerasan harus mengakomodasi beban faktual ya. Di MDP ini dinyatakan dengan aktual. Sebenarnya kalau konsisten istilahnya adalah faktual ya. Penggunaan beban sumbu yang terkendali. Nah, artinya apa? Faktual itu boleh dikatakan tidak terkendali menurut saya karena memang di luar standar, melebihi standar ya. Sehingga kalau itu standar bagaimana? Di sini dinyatakan bahwa penggunaan beban sumbu yang terkendali sesuai ketentuan beban standar atau normal harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, kalau itu tidak menggunakan beban faktual atau disebut dengan menggunakan beban normal, apa yang harus dipenuhi? Jadi harus diterbitkan suatu prosedur pengendalian beban sumbu yang sudah diterbitkan. Jadi ada instruksinya bahwa ada rambu-rambunya, kemudian ada penegakan hukumnya dan seterusnya. Nah, kemudian jangka waktu penerapannya telah disetujui. Kapan sebenarnya betul-betul clear jalan itu tidak boleh ada overload, tidak boleh ada odol ya. Nah, kemudian telah ada tindakan awal. Nah, artinya sudah ada sosialisasi, kemudian sudah ada mungkin peringatan-peringatan bagi yang melanggar walaupun belum dihukum dan seterusnya. Nah,
Kemudian berikutnya, adanya kepastian bahwa kebijakan tersebut dapat dicapai. Nah ini, kepastian ini. Ada enggak peluang untuk bisa diterapkan itu? Tapi kalau tidak ya tetap jadi persoalan tentang beban sumbu faktual dan beban sumbu yang normal itu. Oleh karena itu, para pemirsa, memang berat di jalan ini untuk betul-betul bisa mewujudkan beban sumbu yang standar atau beban sumbu normal. Oleh karena itu, kenapa MDP 2024 itu mengakomodasi untuk beban sumbu yang faktual itu. Seperti ini. Dan prakteknya juga begitu. Terjadi tarik-menarik berbagai sudut pandang, terutama dari pihak industri yang sejauh ini kami mengikuti di forum-forum diskusi, dari industri sama dari langsung ya industri, baik itu produsen maupun yang bagian pengantaran logistiknya juga ini sering terjadi apa ya, perbedaan persepsi, sehingga kenapa beban sumbu normal ini sulit diterapkan. Nah, oke. Nah, selanjutnya, bagaimana di dalam MDP 2024 keterkaitannya antara bagian desain dan CESAL. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, sebenarnya bagian desain itu seperti apa? Dia mengaitkan antara CESAL itu tadi, ya. Ini yang akan kita bahas satu persatu, ya. Oke, kita lihat bagian desain 3 dalam kurung 1. Sebenarnya ini lebih banyak lagi. Desain perkerasan lentur dengan ketebalan, nah ini. Jadi karena memang mirip banyak, ini saya buat untuk ketebalannya semuanya saya masukkan di sini, baik itu 150 mm, 200, 250 dan 300 mm untuk CTB, ya, cemented treated base. Maka di sini ini saya buat crop ini berbagai kotak ini. Nah, ternyata bagian desain 31 ini yang saya lingkari ini adalah beban rencananya menggunakan ESA 5. Di sini tertulis ya, juta ESA 5, 10 pangkat 6 ESA 5. Berarti kalau kita menggunakan bagian desain 31 berarti ESA 5 ya. Oke, selanjutnya bagian desain 3A, yaitu desain perkeras lentur aspal dengan lapis fondasi agregat. Apakah menggunakan ESA yang bagaimana? Ini di kotak yang merah ini juga tertulis bahwa beban rencana menggunakan ESA 5. Nah, menggunakan ESA 5 ya. Kemudian bagian desain 3B, yaitu penyesuaian tebal lapis timbunan pilihan berbutir kasar atau LFA, lapis fondasi agregat kelas C, atau stabilisasi semen. Dan nah ini langsung dua tabel saya jadikan satu. Bagian desain 4, bagian yang bawah ini, desain perkerasan lentur dengan HRS yang di bawah ini. Nah, kita cek di sini, dari kondisi ini, maka ternyata bagian desain 3B dan bagian desain 4 ini juga menggunakan CESA 5 ya, CESA 5. Di mana itu? Di sini. Lebih besar dari 5 juta CESA ESA 5. Di sini juga tertulis menggunakan 10 pangkat 6 CESA 5. Nah ini di MDP ini juga kadang ESA, kadang CESA. Nah ini yang menurut saya koreksi bagi saya kepada MDP. Terminologi yang bagus sebenarnya CESAL ya, bukan ESA, bukan CESA, tetapi CESAL ya. Ada C-nya, ada L-nya itu ya. Biar konsisten ya. Oke, saya ulangi. Jadi bagian desain 3B dan 4 ini menggunakan CESA 5 ya. Oke, kemudian bagian desain 5 yaitu perkerasan berbutir dengan laburan. Nah, ini baru kalau ini karena laburan menggunakan surface dressing ya, surface dressing, maka di sini ditulis adalah ESA 4. Nah, berarti bagian desain 5 ini untuk laburan menggunakan beban rencana ESA 4. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagian desain 6 yaitu perkerasan dengan stabilisasi tanah semen atau soil semen. Di sini yang bagian atas ini, di sini juga menggunakan ESA 4 ya. Kemudian bagian desain 7 perkerasan dengan improve
subgrade stabilisasi semen, yaitu pada tabel yang di bawah ini menggunakan ESA 4. Berarti artinya bagian desain 6 dan 7 ini menggunakan ESA 4. Nah, berarti apa? Ya berbeda-beda. Ada menggunakan ESA 4, ada yang menggunakan ESA 5 dan seterusnya. Nah, itu oleh karena itu ini harus paham. Nah, untuk itu para pemirsa, ini saya rangkum ya. Saya rangkum untuk perkerasan lentur itu berbagai macam bagian desain tadi. Bagian desain 3 dalam kurung 1, 2, 3, 4 tadi berbagai macam ketebalan tadi menggunakan ESA 5 ya. Di situ tadi dinyatakan maksimum kolom yang paling kanan maksimum cesalnya berapa itu lebih dari 150 sampai 200 juta cesa kolom yang paling kanan tadi ya. Saya katakan maksimum ini menunjukkan tentang bagaimana kaitannya dengan kapasitas desain tadi. Nah, kemudian bagian desain 3A itu untuk menggunakan lapis fondasi agregat menggunakan ESA 5 untuk cesanya adalah lebih dari 150 sampai 200. Kemudian yang ketiga bagian desain 3B untuk timbunan berbutir pilihan LFA kelas C maka menggunakan ESA 5. Kemudian cesalnya adalah lebih dari 5. Kemudian bagian desain 4 HRS itu menggunakan ESA 5 ya. Kemudian untuk bagian desain 5 perkerasan berbutir dengan laburan itu baru ini ESA 4. Kemudian stabilisasi semen itu menggunakan ESA 4. Kemudian untuk improve subgrade itu juga menggunakan ESA 4. Nah, jadi kalau ini kita kelompokkan para pemirsa sebenarnya boleh dibilang bagian yang atas ini saya lingkari ini adalah ini saya kategorikan dulu ya. Jadi untuk yang di sini lantas tinggi, kemudian lantas tinggi, untuk yang bagian desain 3 dan 3A, kemudian untuk bagian desain 3B itu lantas sedang, bagian desain 4 itu untuk lantas rendah, kemudian yang bagian desain 5, 6, dan 7 itu adalah untuk lalu lintas rendah. Mana buktinya? Ya ini dibuktikan dari maksimum CESA yang diakomodasi ini. Jadi ini hanya 4 saja, hanya 4 4 juta CESA, berarti untuk lintas rendah. Ya lintas rendah ya biasanya untuk jalan kabupaten kota atau jalan provinsi tapi yang KP berapa ya? KP 3 atau apa dan seterusnya. Nah, kemudian kalau lantas tinggi, ya ini bisa mengakomodasi sampai maksimum 200 juta CESA. Ya ini. Nah, inilah para pemirsa sehingga nantinya ketika kita akan desain perkerasan itu sebenarnya langsung kita arahkan kemana sebenarnya, apakah ini untuk lantas tinggi atau lantas rendah atau lantas sedang ya, kemudian kondisinya terkendali apa tidak lalu lintasnya untuk beban sumbunya. Nah nanti baru kita langsung bisa menentukan desainnya seperti apa. Oke, baik Pak Mersa. Sehingga kalau itu saya coba rangkum ulang tentang kapan, saat mana menggunakan VD4 atau menggunakan VDF5. Nah, bagaimana sebenarnya ini VD4 dan VDF5? Jadi VD4 digunakan untuk yang jenis laburan ya, kemudian untuk stabilisasi semen ya, ini VDF 4. Kalau VDF 5 tentu untuk jalan yang menggunakan aspal beton ya, untuk lalu lintas tinggi begitu ya. Jalan nasional, jalan provinsi ini menggunakan VDF 5, tapi kalau jalan kabupaten kota yang lalu lintasnya rendah itu menggunakan VDF 4 ya. Tapi ya tentunya untuk yang laburan sama yang stabilisasi semen ya. Ya. Kemudian untuk menggunakan kapan menggunakan beban sumbu normal atau beban sumbu faktual. Nah, ini tergantung kepada tingkat kemampuan stakeholder untuk bisa mengendalikan lalu lintas itu sendiri ya. Tapi sebagai suatu keamanan, semampang tidak ada suatu metode pengendalian yang saya sebutkan tadi, ada surat edaran, ada uji coba, ada penegakan dan seterusnya. Kalau itu tidak ada, maka sebaiknya langsung diasumsikan pembekanan menggunakan beban sumbu faktual. Nah, itu ya para pemirsa ya. Oke, dua hal ini yang
ingin saya sampaikan memang tentang apa itu bagaimana VDF dan bagaimana beban subuhnya. Oke, baik para pemirsa, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami oleh para pemirsa. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.